Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Kapi, mau tahun baru ya. Masih di Capricorn season, jadi semuanya serba Capricorn. Gue langsung aja deh. Untuk kalian yang belum terbiasa ya untuk ngikutin bacaan gue ya, setiap bulannya gue akan buka 12 kartu yang mewakili segala aspek kehidupan kalian ya, berdasarkan semua planet-planet yang ada. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu 12 rumah astrologi itu apa, kalian cek ya di playlist ini. Apa sih maksudnya 12 rumah astrologi? Isinya itu 12 video singkat-singkat banget ya tentang 12 rumah astrologi ya, setiap rumah astrologi ya. Oke. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin pesannya bisa jadi buat kalian. Oke, kalau nggak sesuai, nonton sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Alright, langsung aja gue pakai wisdom of the oracle untuk melihat fokus kalian di bulan Januari itu apa. It's round and round, kebalik. Under the deck, between words. Kalian udah capek muter-muter ya, kalian udah capek untuk mengulangi, repeating ya, mengulangi pengulangan energi-energi yang sama, same shades different days, atau same t-shirt different faces ya, baju yang sama mukanya yang berbeda. Salah. Mukanya sama bajunya beda. Ya itulah pokoknya ya kan. Energinya sama mukanya beda gitu. Pengulangan yang rasanya sama walaupun situasi dan sikonnya berbeda. Kalian udah capek ya, semua orang kok rasanya sama gitu, semua situasi kok rasanya gini-gini aja gitu, bosenin aja. Kalian udah capek nih, roundnya udah kebalik, jadi kalian udah siap untuk keluar dari jebakan itu ya kan, rantai yang gak kelar-kelar itu. Kalian udah siap untuk keluar. Dan under the deck between worlds, di antara dunia yang berbeda, dua dunia yang berbeda ya, ini masa transisi dimana kalian mau meninggal, dari gambarnya kalian siap meninggalkan ya, dunia kelam menuju yang lebih cerah. Tapi di sini sarannya adalah jangan berasumsi tentang hari esok, karena hari esok semuanya itu mungkin ya, kalian belum pernah mencicipi rasa esok, jadi jangan berasumsi. Nggak apa-apa kok nggak tahu ya. Nggak apa-apa juga keluar dari rencana, diterima aja. Oke. Itu aja dari buat fokus kalian di bulan Januari. Oke. Sekarang gue langsung ke tarot ya kan. The famous Lucky Tarot ya kan. The famous Lucky Tarot. Maksud gue ini kali kedua ya gue pakai. Yap, kali kedua gue pakai. Yang isinya cuma Major Arcana ya kan. Kartu tarotnya gue sendiri ya. Apa yang Capricorn perlu ketahui
Rumah pertama, The Emperor, kebalik. Bagaimana kalian kesan dunia, kesan orang lain terhadap kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. The Emperor kebalik. Tentang segala hal yang sifatnya berharga buat kalian, rumah kedua. Ya. Tentang penghasilan, tentang properti, tentang keluarga kalian, tentang harga diri kalian. Ya. Kalian dapat the world. Untuk persepsi dan mindset juga pengetahuan kalian, gaya kalian berkomunikasi, aktivitas sosial kalian dapat the Hermit. Untuk masalah home, di rumah, family, keluarga, rumah tangga, ya, dan emotional security, kalian dapat strength. Untuk masalah asmara, kreativitas, ekspresi diri, tentang anak-anak, tentang project bisnis baru, ya, atau masa kecil kalian dapat the Lovers. Di kesehari-harian kalian, di kesehatan kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat the Devil. Untuk masalah partnership, relationship, any kind of partnership or relationship, ya, rumah tangga, komitmen, kontrak kerja, bisnis partner, kakak adik, any kind relationship, kalian dapat the Empress. Untuk rumah 8, tentang bagaimana kalian berbagi, tentang kontrol, kuasa, ya. Tentang berbagi itu maksudnya tentang segala sesuatu yang sifatnya kebersamaan, ya. Dan bagaimana kalian memanifestasikan. Kalian dapat Death. Okay. Untuk rumah ke-9, bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri, tentang hukum, tentang travel, tentang filosofi, agama, tentang segala sesuatu yang asing atau baru, kalian dapat the Fool. Di rumah ke-10 tentang reputasi, karir, status sosial, dan long term goals, ya. Apa sih namanya long term goals? Itu visi kalian ke depan. Kalian dapat the Star. Untuk masalah pertemanan, network, sosial, ya, aspirasi kalian dan harapan-harapan kalian dapat the Wheel of Fortune. Untuk rumah terakhir, rumah ke-12, ya, untuk masalah karma, spiritual, alam bawah sadar, kepercayaan atau keyakinan kalian sendiri yang membatasi diri kalian, tentang ending atau closure, kalian dapat the Tower. Okay. Under the deck, Judgment. Ulala. Oke. The Emperor kebalik. Kesan dunia kepada kalian, orang lain terhadap kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, bagaimana dunia melihat kalian. The Emperor kebalik, kalian seperti tidak punya kuasa terhadap situasi kalian sendiri. Kalian tidak bisa bersikap, kalian belum mampu mengambil sikap. Atau untuk beberapa dari kalian sangat tidak mau peduli, atau kalian tidak menggunakan istilahnya kuasa kalian, kemampuan kalian untuk memanipulasi keadaan. Manipulasi, mengkontrol karena kalian merasa kalian mampu, ya.
Kalian misuse power. Karena the emperor itu dia yang punya kuasa, dia yang punya empire. Dia bos biasanya. Entrepreneur. Dia yang punya kuasa tapi dia menggunakannya dengan tidak bijaksana, gitulah. Ya. Ini energinya Aries. Ya. Dan di Aries itu ada Chiron. Chiron itu the wounded healer. The wounded healer ya. Jadi dia tugasnya adalah healing, memulihkan kalian dari trauma-trauma yang biasanya terkubur sudah lama gitu. Jadi dampak dari itu adalah ini, kalian tidak mampu bersikap atau kalian tidak menyalahgunakan keahlian, kuasa atau titel kemampuan kalian ya. Menyalahgunakan kontrol, power untuk membiarkan segala sesuatunya itu begitu adanya ya, apapun itulah. Aries itu ini mungkin masalahnya di rumah sih ya, juga masalah mungkin tradisi ya, trauma di masalah rumah. Ada trauma di rumah, mungkin saat kalian kecil ya, yang membangun secara alam bawah sadar kalian sendiri, yang kalian mungkin sudah tidak sadari, membuat kalian menjadi terlihat seperti ini. Jadi kalian diminta untuk kuat, untuk bisa lebih mampu menguasai keadaan, lebih memahami, lebih mengerti kondisi situasi sekitar itu. Entah kalian salah menyalahartikan situasi sehingga kalian berlaku seperti ini ya. Ada mungkin yang memang harus ditinggalkan di rumah, ada yang berakhir di rumah, entah itu rumah tangga, entah itu pernikahan, entah itu rumah itu sendiri ya. Jadi kalian diminta untuk kuat. Kalian padahal udah cukup lama mungkin mengisolasi diri, mengasingkan diri, mencoba untuk introspeksi. Mungkin sekitar kalian itu yang membuat kalian, beberapa dari kalian mungkin ini juga tentang masalah pertemanan ya. Yang jelas kalian akan mempunyai pemahaman yang baru. Kalau bahasanya gue, apapun yang berakhir itu adalah tanda untuk sebuah permulaan, sebuah awal ya. New Moon di Capricorn tanggal 2 Januari, Rega. Kaki. Ya. Jadi kita sangat punya emang New Moon itu kan untuk energinya sangat baik untuk ngeset ya, untuk ngeset intention tahun 2022 ini gitu. Dan mencari resolusi di tahun 2022 ini. Oke. Jadi ya, kalau memang untuk memulai sesuatu pasti ada yang harus diakhiri ya. Anyway, untuk masalah hal-hal yang sifatnya berharga buat kalian atau punya nilai ya, penting buat kalian dapat the word. Ini energi Aquarius ya, di rumahnya Aquarius itu sendiri buat kalian, dan di situ ada Saturn. Ada Saturn. Ada yang sudah berakhir. Ada yang sudah berakhir, entah itu penghasilan kalian, entah itu rumah, properti, entah itu keluarga.
atau kalian merasa reputasi, bukan reputasi ya, apapun yang kalian yakini itu benar itu berakhir. Tapi kadang kita harus bisa ngelihatnya gini ya, segala sesuatu. Jadi manusia itu menderita. Atau gini, bahasa Indonesia mungkin gini ya. Penderitaan manusia itu ya sebenarnya karena manusianya terlalu menganggap serius yang sebenarnya Tuhan berikan untuk bersenang-senang. Gitu. Coba. Semoga kalian ngerti ya bahasanya gue coba untuk nge-translate doang. Jadi itu kata-katanya Alan Watts gitu ya. Jadi sebenarnya segala tragedi itu sebenarnya itu cuman gurauan gitu. Sebenarnya gurauan, tapi kita nganggap terlalu serius gitu. Jadi rasanya seperti derita gitu. Oke. Di masalah persepsi, mindset, juga bagaimana kalian berkomunikasi. Kalian lagi mendem, kalian dapat the hermit ya. Kalian lagi mendem, kalian lagi mengisolasi diri, kalian lagi mengintrospeksi semua pengalaman-pengalaman kalian. Nah selama ini yang ternyata adalah, bukan yang ternyata, yang memang pengalaman-pengalaman kalian itu ya yang membentuk siapa kalian, persepsi kalian, mindset kalian. Itu semua berangkat dari pengalaman dan pembelajaran-pelajaran ya yang memang diajarkan, termasuk doktrin juga ya. Kalian lagi mengintrospeksi itu semua. Energi Virgo ya. Ya kalian butuh mengintrospeksi itu semua karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin keluar dari hal-hal yang sifatnya mengulang, monoton bahkan. Kalian udah capek pengulang-ulang, round and round, ingat kan kartu ini ya. Kalian capek. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Dan kalian lagi mengevaluasi itu semua. Itu sesuai banget di sini dengan energinya. Venus retrograde ya, Venus retrograde di Capricorn ya. Yang mana di Capricorn juga ada Pluto ya kan. Dan karena ini season Capricorn, semua planet akan singgah di sini. Singgah di Capricorn. Dari Merkuri, Mars ya. Di Januari ini kayaknya agak dalam ya buat Capricorn khususnya karena semua planet-planet itu, Mars itu kan tentang tindakan kita. Kalau Merkuri itu tentang mindset kita. Venus itu tentang relationship and money. Segala hal sifatnya punya value, ya, sistem, nilai gitu. Terus masalah Sun, matahari, jati diri kita sendiri. Moon, emosional kita. Semuanya itu di-scan, bahasanya di-scan sama Pluto untuk transformasi. Jadi ada deep ya. Dan semuanya itu kebanyakan Venus retrograde, Merkuri retrograde. Retrograde seperti biasa itu energinya mengevaluasi lagi semua yang sudah lewat ya. Entah relationship, entah pekerjaan, entah partnership, entah itu pernikahan, komitmen, whatever, bahkan teman ya. Relationship tuh any kind of relationship. Juga Merkuri, mindset kita, ya kan? Retrograde, Uranus juga retrograde. Ya. Tapi ntar tanggal 18, Uranus akan direct di Taurus. Bersamaan juga untuk yang mengikuti mid lunar nodes, pindahnya baru tanggal 18. Anyway, jadi memang energinya di sini adalah untuk mewujudkan apapun goal atau intention, niat kita di tahun 2022 itu ya.
kalian diminta untuk mengevaluasi seluruh aspek kehidupan kalian sehingga kalian saat ini menjadi siapa? Siapa? Dan ingin menjadi apa? Itulah. Untuk home, family, tradisi, juga emotional security, kalian dapat strength, energinya Leo. Kalian diminta untuk kuat. Kalian diminta untuk semakin pede, membangun kepercayaan diri kalian dari dalam diri kalian sendiri. Mungkin kepercayaan diri di sini yang dimaksud bukan yang mungkin. Kepercayaan diri di sini yang dimaksud adalah kekuatan batin kalian. Yang mana biasanya kekuatan batin itu hanya bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang rasanya agak pahit gitu. Kekuatan-kekuatan itu membuat kita menjadi lebih percaya diri akan siapa diri kita untuk bisa tampil. Jadi ada sesuatu yang mungkin berakhir ya di situ, entah itu rumah, kontrakan rumah mungkin, entah itu pernikahan, entah itu hanya sekedar tradisi yang kalian harus akhiri. Tradisi turun menurun yang kalian sudah tidak bisa ikutin lagi. Untuk masalah romance, asmara, ya, jiwa kanak-kanakan kalian, masa kecil kalian, atau anak-anak yang udah punya anak, ya, juga tentang kalau kalian ingin memulai bisnis atau kreativitas kalian, dapat the lovers. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. The devil. Kalian punya pilihan. Entah itu ya, di sini maksudnya ya dengan kalian punya pilihan, artinya tinggalkan atau lepaskan. Itu sama ya, tinggalkan atau lepaskan. Maksudnya stay or leave gitu, maksudnya diam, tetap seperti biasa, atau lupakan, lepaskan gitu kan. Biasanya kalau ada pilihan kayak gini itu karena kita merasa berat, kita masih merasa terikat akan sesuatu hal, entah itu anak-anak, entah itu pekerjaan lama, entah itu visi kita yang lama, goal kita yang lama, ambisi kita yang lama. Untuk memulai sesuatu yang apapun itu yang baru, kalian masih merasa terikat terhadap hal-hal yang sifatnya nyaman. Okay. Dan di keseharian dan juga untuk kesehatan kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat the devil, energi kalian sendiri. Kalian masih terasa terikat dengan kebiasaan-kebiasaan kalian di sehari-hari, di keseharian kalian. Ya. Dan gue nggak tahu bunyi apa. Sehingga orang melihat kalian itu, ya. The devil nih energi kalian. Di rumahnya kalian ada apa? The Emperor kebalik. Karena keterikatan atau ketergantungan kalian pada situasi kalian sendiri, kalian terlihat tidak punya kuasa, tidak mampu bersikap, tidak punya kuasa akan hidup atau nasib kalian sendiri. Kalian tidak bisa bersikap. Untuk masalah relationship atau partnership, kalian dapat di Empress, Venus retrograde di kalian. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu partnership, bisnis, komitmen kerja, ya, entah itu pasangan baru, entah itu ya kalian siap melahirkan gitu. Kalian siap melahirkan situasi yang baru, hubungan relationship yang baru mungkin. Ya. Tapi semuanya masih dalam proses, karena
lagi kalau kalian belum nonton Venus retrograde, gue saranin untuk nonton Venus retrograde di bulan Desember kemarin ya. Untuk Capricorn kalian lihat, gue sendiri lupa untuk Capricorn. Yang jelas selama Venus retrograde gue tidak menyarankan untuk membuat kontrak atau komitmen transaksi ya baru selama Venus retrograde. Venus retrograde sampai tanggal 29 Januari. Tapi walaupun dia udah direct tanggal 29 Januari, kita masih ada di bawah bayang-bayang. Ya, bayang-bayang retrograde itu sampai Maret tanggal 6. Sampai dia pindah ke Aquarius. Ya. Kalaupun memang harus dilakukan transaksi atau komitmen atau kontrak itu, ya lakukan. Tapi sadarin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Karena biasanya itu sifatnya bias. Oke. Untuk bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, entah itu seks, intimacy itu bisa jadi heart to heart conversation ya. Nggak selalu sifatnya seks. Mempercayakan semua secret kita, rahasia-rahasia kita kepada orang lain, pembicaraan dalam kita pada orang, bagaimana kita membagi siapa diri kita gitu. Itu intimacy. Juga tentang properti, warisan, teks. Kalian dapat death, bisa jadi gono gini ya. Ada yang sudah kalian harus tinggalkan. Ya, sudah berakhir. Ini juga mungkin yang bikin kalian merasa tidak sanggup ya, tidak punya kuasa karena kalian baru saja melewati akhir. Jangan salah, sekali lagi akhir itu pasti permulaan ya. Kalau di sini lihat di gambarnya, death-nya itu cuma ada sehelai apa namanya, bulu ya yang tertinggal. Burungnya udah nggak ada, sangkarnya juga udah kebuka. Itu membebaskan di sini. Death di sini, kematian di sini sifatnya membebaskan di kartu ini ya. Dia tidak lagi terperangkap di dalam sangkar. Untuk bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri. Ini energi Pluto by the way tadi. The death-nya energi Pluto di Capricorn. Untuk bagaimana kalian memperluas atau mengatasi, melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Entah itu travel, mungkin relokasi ya. Ada yang mungkin kalian untuk relokasi atau ada yang travel. Untuk memulai sesuatu yang baru karena kalian dapat the Fool. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan kalian akan menghadapi apapun yang nanti akan datang, apapun itu. Entah apapun itu resikonya ya. Kalaupun ada resiko ya kalian akan hadapin itu. Ini energi Aries juga. Mungkin ya rumah baru ya. Lingkungan baru. Keluarga baru. Untuk masalah karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat the stars. Kalian lagi masa pemulihan ya, sehingga kalian menyadari kalau kalian butuh pemulihan. Kalian butuh mengembalikan sikon kalian, mood kalian. Kalian lagi dalam masa pemulihan untuk mendapatkan apapun wish
kalian, harapan-harapan kalian itu terwujud. Ya. The Star, energi Aquarius. Ya, di rumahnya Aquarius ada The World. Energi Aquarius itu sendiri. Di rumahnya Aquarius. Ya, jadi ya karena kalian lagi healing dari segala sesuatu yang baru saja berakhir. Dan kalian mencoba untuk membangun lagi reputasi, status sosial kalian, dan juga mungkin long term goals kalian. Untuk di masalah sosial, network, pertemanan, aspirasi, dan harapan-harapan kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces sekarang. Dan karena lagi masih mengisolasi, gue masih ingat dari Capricorn dari bulan lalu atau bahkan mungkin di bulan November ya. The Hermit, kalian masih mengisolasi diri, kalian masih introspeksi. Venus retrograde itu dari sejak bulan November. Yap, kalian masih mengintrospeksi. Tapi yang jelas kalian akan mendapatkan peluang dari lingkungan pertemanan, dari network kalian sendiri ya. Energi Jupiter itu. Dan di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat the Tower. Kalian akan melakukan atau kalian akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, dan agak shocking, ngagetin. The Tower itu energinya Scorpio. Energinya Mars ya. Mars ada di Sagittarius sekarang. Sagittarius masih ya. Iya. Shocking itu bisa berupa keberuntungan itu sendiri. Ya. Karena kalian sudah mengakhiri karma kalian. Karena kalian sudah melampaui ya. Dan Mars masuk ke mana? Ke Capricorn tanggal 24 Januari. Ya mungkin ketika Mars masuk ke Capricorn tanggal 24, kalian mulai bisa bersikap. Ini jadi kembali kan? Oke. Alam bawah sadar kalian judgment. Ini energi Scorpio juga. South Node ada di Scorpio ya guys. Scorpio. Jupiter. Di rumahnya Scorpio ada Jupiter, the Wheel of Fortune. Kalian akan mendapatkan keberuntungan kok. Kalian akan mendapatkan berkah dari Jupiter itu sendiri karena kalian melampaui karma-karma lama yang mengikat kalian ya. Saturnnya kalian udah kalian kelarin. Kalian sudah kelar dengan Saturn, dengan sistem yang lama, struktur-struktur yang lama kalian udah cukup banget. Karena judgment itu kalian mendapatkan kesempatan kedua kalinya untuk melihat dengan cara yang berbeda. Oke. Dan di bawahnya ada justice. Akan ada keseimbangan. Oke. Justice energinya Libra. Hopes, harapan dimana kalian bisa membangun kembali ya. Oke, segitu aja dari tarot ya. Sekarang gue pingin buka 3 kartu aja dari Lenormand. Apa sih yang sebenarnya akan terjadi pada Capricorn? Apa sih yang akan terjadi pada Capricorn di bulan Januari? Double face, cross, clouds, under the deck, letter. Jantung bacaannya adalah beban. Beban itu ada karena kita mikirinnya sebagai beban. Kalau kita nggak nganggap itu beban, itu nggak beban. Tadi kalau bilang penderitaan manusia itu karena kita nganggapnya terlalu serius. Jangan terlalu serius lah. Ngeselin ya guys. Boleh lah sekali-sekali.
Dan di sini dengan double faces, kalian masih belum bisa menemukan keseimbangan pada diri kalian sendiri. Ya, kalian masih dalam proses kalian sendiri untuk mendapatkan keseimbangan dari dalam kalian sendiri, sehingga kalian mampu memilih, sehingga kalian bisa mendapat kejelasan tentang apa yang kalian inginkan sebenarnya, yang bersangkutan dengan kontrak, komitmen itu sendiri. Yang mungkin ada rintangan yang cukup berat buat kalian, ya, tinggi di sini gunung, ya kan? Yaitu tentang anak-anak yang kalian sulit untuk ambil keputusan. Oke. Kita lihat sekarang dengan mystical shaman, ya, apa petunjuk dari semesta untuk Capricorn. Apa petunjuk dari semesta untuk Capricorn? Middle word kebalik. Masih saatnya buat kalian untuk ke dalam, perjalanan ke dalam, untuk mengenal, untuk membawa akar itu ke permukaan. Tradisi atau apapun itu, akarnya dibawa ke atas, dibawa ke permukaan. Kenali lagi akar dari segala hal itu, karena kita yang memutuskan, kita yang memilih, kita yang menciptakan apapun itu situasinya sekarang yang kalian hadapi. Di saat kita bisa meng-create sebuah masalah, kita bisa mendapatkan solusinya. Bukan Tuhan yang bertanggung jawab, right? Under the deck, the stuff. Kalian mampu menggatoin apa sih, mendapatkan yang jalan tengah, jalan terbaik, ya. Dari kutub utara ke kutub selatan, kalian mampu mendapatkan jalan tengahnya. Jadilah jalan tengah itu sendiri. Ini energi Libra, keseimbangan, ya, keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri. Oke, dah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk komen, like, and share.